Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Safaelsana dengan NIM akhir 056. Mohon izin untuk menjawab UAS AIK nomor 1A dan juga 1B. Nah, untuk soalnya, salah satu rumusan yang dijadikan sebagai landasan ideologis bagi Muhammadiyah adalah Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, yang A, jelaskan hakikat dan juga fungsi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan suatu doktrin ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang termasuk dalamnya itu ada cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah dan juga cara-cara yang diperlukan untuk mewujudkannya. Nah, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu merupakan hasil dari pemikiran dan juga renungan dari Ki Bagus Hadikusumo atas pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan juga ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah tentang pengabdian dari manusia kepada Allah. Nah, amal dan juga perjuangan bagi setiap umat muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan juga khalifah di muka bumi ini yang berfungsi sebagai jiwa, nafas, dan juga organisasi yang harus dijadikan sebagai asas dan juga pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Yang B, jelaskan isi pokok kandungan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama ada amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata dan juga bertuhan serta beribadah serta tunduk kepada taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama kita sebagai manusia. Yang kedua adalah hidup bermasyarakat itu adalah sunnah Allah atas kehidupan manusia. Yang ketiga, masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan juga bahagia hanyalah dapat diwujudkan atas dasar keadilan, kejujuran, persaudaraan, serta gotong royong dan juga bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas daripada pengaruh setan dan juga hawa nafsu. Kemudian agama yang Allah bawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan juga sebaik-baiknya. Yang keempat, menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak kita bagi mukmin yang bertuhan kepada Allah. Dan juga agama Islam adalah agama yang dibawa oleh sekalian Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan juga diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Yang kelima, syahdan untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan juga sentosa sebagai orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah. Hari kemudian wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci, beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya untuk mengumpulkan segala kekuatan dan juga mempergunakannya untuk makan masyarakat dunia ini dengan niat yang tulus, kemudian ikhlas dan juga semata-mata karena Allah dan hanya mengharapkan karunia dan juga ridho Allah. Harus sabar dan tawakal menghadapi segala kesulitan di dunia ini dan juga rintangan-rintangan yang mungkin menghadang terkait dengan pekerjaan, serta memohon perlindungan hanya kepada Allah dan juga pertolongan hanya kepada Allah. Untuk yang keenam, untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian, maka dengan berkat dan juga rahmat Allah yang didorong oleh firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Yang terakhir, kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah Allah dan juga mengikuti sunnah Rasul Nabi Muhammad guna mendapatkan karunia dan juga ridhonya di dunia dan juga di akhirat, untuk mencapai masyarakat yang sentosa, yang bahagia, masyarakat yang disertai nikmat dan juga berkah dari Allah yang sangat melimpah. Nah, berikut jawaban yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Nabila dengan NIM akhir 003. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS AIK nomor 2A dan 2B. Para pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan struktural dan warga Muhammadiyah seharusnya memahami kepribadian Muhammadiyah. Yang A, apa yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah? Jelaskan. Lalu yang B, apa saja isi kandungan pokok kepribadian Muhammadiyah? Jelaskan. Baik, yang perlu kita tahu yaitu apakah Muhammadiyah?
dasar amal usaha Muhammadiyah dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya, terutama yang terjalin di bawah ini. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, yaitu bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Lalu yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Setelah itu, yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Lalu yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam. Lalu serta membela kepentingannya. Lalu yang kesembilan yaitu membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, yang ke-10, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatil Akbar. Saya di sini akan menjawab nomor 3A, yaitu apa pengertian dari tajrid. Nama tajrid sendiri itu berarti dari bahasa Arab yang berarti seperti pengosongan, pengungsian, pengalihan, pengambil alihan seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rihadatul Aish dengan NIM akhir 104 yang akan menjawab soal UASAIK nomor 3B, yaitu apa yang dimaksud dengan berwatak tajdid dalam gerakan Muhammadiyah. Tajdid sendiri itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu jaddada, yujaddidu tajdidan, yang berarti pembaharuan atau sesuatu yang baru. Sehingga dalam kata lain, tajdid ini merupakan pembaharuan terhadap segala urusan yang telah dilakukan untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Lalu dalam istilah terminologi sendiri, tajdid ini berarti pembaharuan terhadap segala kehidupan beragama, baik bentuk pemikiran maupun gerakan, sebagai respon atau reaksi atas tantangan baik internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan sosial umat. Jadi tajdid sendiri ini terdapat berbagai model-model dalam Muhammadiyah. Yang pertama salah satunya yaitu konkret dan produktif melalui amal usaha yang telah mapan, di mana hasil nyatanya ini nanti akan dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat manusia baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Lalu yang kedua yaitu terbuka, di mana Muhammadiyah ini mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan yang ada di sekitar kita. Misalnya, seseorang dapat menggunakan rumah sakit dan kampus universitas. Jika Muhammadiyah mendirikan lembaga ekonomi, perdagangan, ataupun jasa, maka siapa saja dapat menjadi pelanggan, mitra, dan konsumennya. Bukan hanya dari orang-orang Muhammadiyah saja, namun masyarakat di luar Muhammadiyah pun bisa merasakannya. Lalu yang ketiga yaitu fungsional dan sejalan dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan Islam sebagai agama yang berkemajuan dan berbudi luhur yang selalu hadir di berbagai masalah, baik masalah kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadiratul Karimah dengan NIM akhir 038. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah, yaitu pada soal nomor 4.
Nah, ibadah sendiri merupakan bentuk kita melaksanakan segala perintah-perintah yang diberikan oleh Allah, menjauhi segala larangan-larangan dari Allah, serta melaksanakan segala amalan-amalan yang sudah diizinkan oleh Allah. Nah, ibadah sendiri ini dibagi menjadi dua bentuk, muamalah dan mahdo. Muamalah bersifat umum, sedangkan mahdo bersifat khusus. Maksud dari secara umum dari pengertian muamalah yaitu bentuk suatu perbuatan baik kita sesuai dengan syariat. Nah, contohnya Allah memerintahkan kita untuk melakukan menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini bisa dalam bentuk pesantren, sekolah, maupun otodidak. Tidak ada ketentuan untuk begini maupun begitu. Yang penting itu sesuai dengan niat dan sejalan dengan arahan atau aturan yang telah diberikan oleh Allah. Sedangkan Sedangkan mahdoh, nah mahdoh itu merupakan sesuatu yang bersifat khusus, maksudnya sesuatu yang bersifat khusus yaitu sesuai dengan ajaran-ajaran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Garneta Amelia Putri Thoyiba dengan NIM 202218800020. Di sini saya akan menjawab nomor 4B. Jelaskan pengertian tahayul, bid'ah, dan khurafat disertai contoh masing-masing. Yang pertama yaitu tahayul. Tahayul adalah percaya akan hal gaib yang datangnya dari mitos atau dari ramalan. Contohnya, percaya akan ramalan dukun atau percaya pada mitos-mitos leluhur. Selanjutnya, bid'ah. Bid'ah adalah bentuk mengadakan suatu ibadah yang tidak ada di dalam dasar agama Islam. Kemudian diciptakan sendiri oleh manusia atau budaya di sekitar lingkungan tersebut. Contoh dari bid'ah dalam pokok ibadah yaitu mengadakan sholat yang tidak ada dalilnya, atau merayakan hari besar yang dimana seakan-akan bernilai mendapat pahala. Kemudian yang terakhir ada khurafat, yaitu semua cerita atau rekaan, khayalan, ajaran-ajaran yang tentang pantangan atau larangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Contohnya yaitu seperti ada burung yang masuk ke rumah dipercayai sebagai tanda ada tamu yang akan datang. Kemudian duduk di pintu dapat menghalangi jodoh, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakri Wadila Zaki dengan NIM akhir 071. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu dalam hal asasi manusia, terutama dalam kancah pergaulan publik, sering dipersoalkan masalah kesetaraan gender dalam Islam. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam hal kesetaraan gender ini? B. Bagaimana peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa? Untuk yang A, Muhammadiyah memandang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan peran yang sama dalam kehidupan, baik di ranah publik maupun privat. Hal ini didasarkan pada ajaran Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia tanpa memandang jenis kelaminnya. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra, Allah berfirman, dan sungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami telah membawa mereka di darat dan di laut, dan kami telah berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik, dan kami telah lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, karena mereka memiliki hak yang sama untuk hidup, berkembang, dan meraih kebahagiaan. Untuk yang B, peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa. Peran perempuan Muhammadiyah telah memainkan peran yang penting dalam kehidupan berbangsa. Mereka telah banyak berkontribusi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, dan juga pemberdayaan ekonomi. Perempuan Muhammadiyah telah berperan dalam memajukan pendidikan bagi perempuan dan anak-anak. Mereka telah mendirikan berbagai lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Perempuan Muhammadiyah juga telah berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Mereka telah mendirikan berbagai lembaga kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Perempuan Muhammadiyah juga telah berperan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Mereka telah mendirikan berbagai usaha ekonomi seperti koperasi, UMKM, dan juga usaha syariah.
Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.